Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin eh, berhati-hati ya, memberi informasi agar pemirsa ini berhati-hati sama ya informasi-informasi di seputar oli ya. Ini khusus soal oli. Ini bukan mau protes informasi yang beredar dari satu grup ya, bukan mau debat masalah oli dengan yang ada di grup oli ya, tapi adalah jelas misinformasi, ngasih informasi ngawur dari satu marketingnya sebuah pabrik oli, sebuah produk oli ya. Kalau pabrik kan belum tentu dia pabrik. Dari produk oli satu, terus yang satu lagi dari orang ya, dari konsumen ya. Nah, ini yang olinya adalah oli yang lumayan terkenal, oli yang cuma oli yang dijual cuma di Planet Ban. Jadi oli ini extend ya namanya ya, disebut bisa bikin awet 2 kali lipat gitu ya. Terus umurnya bisa 2 kali lipat. Nah, jadi katanya 2 kali lipat lebih lama pemakaiannya, umurnya ya, lupa wis kata-katanya apa. Teknologi disebut paling canggih ya. Itu teknologi paling canggih itu katanya pakai ester. Yang penulis kutip ini dari dari media nasional ya, media besar, yang kalau dibuka browser itu sering jadi lambat banget, CPU utilisasinya 100%, padahal ya kalau komputer yang penulis pakai gak kencang-kencang amat sih, tapi 3,5 GHz itu kan wis banter lah. Itu sampai bertekuk lutut dengan website tersebut ya. Nggak penting di luar materi. Nah, yang penting itu adalah si marketing dari Extend ini ngomong ngawur. Artikelnya tentang testimoni atau pendapat dari Rider NMAX terhadap oli Extend. Nah, yang jelaskan itu ngomong oli Extend itu pakai yang teknologi tinggi. Jadi katanya itu oli yang grup 2 itu kalau diproses lagi bisa jadi grup 3. Itu namanya oli sintetik. Terus kalau diproses lagi oli grup 3 ini bisa jadi oli grup 4, PAO. Nah, terus
yang dipakai oleh extend ini adalah oli grup 5 ester. Nah, di sini aja sudah ada banyak informasi ngawur ya. Yang satu adalah bahwa oli extend ini sorry, kok oli extend lagi, bukan oli grup 3, oli grup 2 dan grup 3. Oli sintetik itu hanya mengacu pada sebagian kecil dari oli grup 3. Nggak semua oli grup 3 itu sintetik. Oli grup 3 yang sintetik itu hanya mengacu pada yang dibuat dari bahan gas alam, yang diproses dari proses namanya Fischer-Tropsch atau apa gitulah, proses sintesis itu namanya. Dari gas alam diproses sintetik, jadilah oli grup 3+. Dinamakan sintetik karena prosesnya pakai prosesnya pakai sintesis. Jadi namanya sintetik karena prosesnya sintesis. Proses yang sama dengan yang terjadi pada PAO. Dan bukan apa, PAO itu bukan dibuat dari grup 3+. Enggak, beda. Butuh bahannya beda. Kalau nggak salah butuh alpha decene atau apa gitu loh. Pokoknya ada bahan khusus yang dibutuhkan untuk membuat PAO, dan itu bukan oli grup 3. Yang oli grup 2 pun sama. Oli grup 2 itu dari minyak bumi. Nah, kalau diproses jadi oli grup 3 nggak akan jadi oli sintetik. Oli sintetik itu cuma dibuat dari proses sintesis. Jadi kalau bahannya buatnya bukan pakai proses sintesis, ya bukan oli sintetik. Ya itulah informasi ngawur. Ada satu lagi informasi penulis lupa. Penulis sertakan aja ya. Nah, ini terus penulis jadi tahu ada satu lagi, kan penulis posting artikel tersebut di Facebook ya, ada banyak komentar, dan yang mengagetkan banyak komentar ngaku malah tambah nggak enak oli ini. Jadi pengalaman pakai oli extendnya itu sama buruknya dengan yang penulis alami, sama buruknya dengan yang sudah komen ke artikel penulis tersebut. Jadi penulis ini kecewa dengan oli extend. Ada juga orang lain yang kecewa, dan yang di komen-komen di Facebook itu iya sama, juga kecewa. Jadi komentar pertama berat. Nah, itu penulis setuju karena ya memang berat. Kekentalannya itu melebihi kekentalan oli 20W50. Dibilang SAE 80 pun normal. SAE nya oli mesin ya, bukan oli transmisi. Oli transmisi standarnya beda lagi. SAE 90 di oli transmisi itu setara oli SAE 90 nya oli transmisi itu setara SAE 40 dan 50 nya oli mesin. Jadi beda ya, jangan disamakan. Nah, ya pokoknya oli extend itu ada yang ngaku berat. Sementara yang Mas Dimas ya, itu ngakunya terlalu encer. Jadi sampai berat mesinnya ya. Setelah
dibuka olinya terlalu udah sangat hitam, encer ya. 30 menit 30 apa ya, 30 menit dipakai. Ada yang ngomong sampai gancet segalanya lah, wis pokoknya testimoni jelek semua lah yang ngomong di situ. Ya mungkin ada yang merasa nggak masalah ya, sampai 110.000 kilometer atau apa, wis lupa lah. Tapi yang jelas ada yang punya pengalaman jelek. Jadi ini menunjukkan komentar ya dari artikel penulis. Ini ada yang bilang extrude bawah 100k itu aneh. Ini ada yang sering pakai lancar, terus ini lain. Ini ada yang kecewa, ada yang bilang ambrol, ada yang apa? Ada yang positif, ada yang negatif ya. Ini ada yang ragu. Ini ada yang kecewa, jadi kasar suara mesinnya. Ini yang penulis sebut soal Liqui Moly ini bukan sintetik, ini mineral, ini yang di screenshot itu ya. Ada yang 1500 sudah kasar, balik Mediterranean SX. Ada yang curiga. Ini iya pakai tapi positif. Ini repanya negatif. Ini ada yang pilih karena nggak ada KW-nya. Ada yang bilang olinya memang kelas bawah. Ini pakai mesran. Ini iklan promo Delta Loop. Ini bilang jebol, pindah Delta Loop. Ini enggak ya. Ini pengalaman negatif.
Ini ada bilang sehernya lengket. Ini sekarang ganti shell sama Castrol. Ini nyebut banyak oli yang sumbernya dari daur ulang. Emang di Indonesia ada ya? Jeep, Jeep sama Evalup. Ini bahas soal apa namanya UU ITE. Ini pakai extend setiap 6000 km. Ini juga pemakai extend. Ini enggak lagi, sekarang pindah shell. Ini lagi-lagi ngiklan lagi ya. Nanti penulis bahas khusus ini gimana caranya kita bisa tahu apa oli sintetik atau enggak berdasarkan dari spesifikasi ya. Bisa ternyata. Nah ini oli red line itu beneran ester ya. Ini juga pemakai, ini pemakai, ini juga pemakai. Ini juga pemakai, ini pemakai, ini pemakai. Ya, kayaknya ini lebih banyak positifnya ya. Ya, tapi jelas penulis mengalami yang negatif ya. Entah kalau kualitasnya angin-anginan ya. Ya wis begitu aja, lanjut. Kalau ada yang bagus, tapi kalau misalnya yang jelek cukup banyak ya sebaiknya dihindari. Terus dari salah satu yang komentar itu ada yang nyebut oli liqui moly. Jadi disebut ya oli liqui moly itu bahannya itu ester tapi ngakunya oli sintetik. Jadi dibungkus tulis oli sintetik padahal sebenarnya ester. Dia posting gambarnya oli diesel spesial high tech atau apa gitulah.
Penulis kaget juga. Karena apa? Ya ingat penulis liquid moly nggak ada yang ester. Nah, penulis tahunya ini dari data ujinya Superlab ya. Superlab itu nggak tahu ada di Indonesia nguji-nguji oli gitu ya, bahan-bahan dasarnya oli yang diuji, nggak disebut konsentrasinya berapa. Jadi dideteksi bahwa oli liquid moly, beberapa merek liquid moly itu memang bahannya macam-macam, kebanyakan VHWI dan ada yang PAO juga, tapi yang PAO nggak ada esternya, PAO nya dicampur dengan VHWI. Jadi penulis penasaran, loh kok dibilang ada esternya gitu loh. Si orangnya bilang, oh ini merek Jerman ya, jangan dibandingkan dengan yang lain-lain, bukan kaleng-kaleng atau apa, pokoknya ngomongnya nadanya kayak gitulah. Ini oli Jerman, kalau sintetiknya PAO atau ester gitu, bukan oli grup 3, kualitas Jerman gitu, pokoknya ngomong ngono ya. Ya wes, penulis penasaran dong, apa bener tuh olinya. Penulis lihat mereknya, oke, merek oli itu. Penulis cari di website resmi, nemu wes, nemu yang bungkusnya itu sama persis, ngeplek 100%. Kekentalannya 10W40, pokoknya 100% sama lah, sesuai dengan yang ditunjukkan itu. Ya wes, penulis akhirnya lihat, awalnya sih pengen lihat produk datasheet, tapi ya penulis cari-cari lah, lihat di keterangannya dulu, barangkali ada gitu. Dan ada di keterangannya, tapi sama sekali nggak ada tulisan sintetik di situ. Yang ada adalah kata-kata mineral. Kaget penulis, leh ini oli mineral loh, di website resmi ditulis mineral loh, kok wong ngomong oli sintetik ya pekarepe gitu loh. Jadi ya penulis heran ya, tanya, kenapa kok apa olinya mineral disebut sintetik ya, tapi orangnya sih nggak jawab ya, mungkin kabur kali ya, nggak ada jawaban sama sekali. Kok bisa itu loh, oli mineral disebut-sebut ester, itu levelnya naik beberapa kali tuh, maksudnya level itu level harganya ya. Olinya itu oli mineral, disebut khusus untuk
kendaraan yang punya masa pakai yang lama, untuk yang kilometernya tinggi. Ya emang sih wajar. Mobil kilometernya tinggi, motor kilometernya tinggi, itu sama pabrikan disuruh pakai oli high mileage. Apa maksudnya oli high mileage? Itu oli yang dari sisi bahan kebiasaan sudah bukan sintetis lagi. Jadi apa, bahannya pakai biasanya mineral atau yang semi-semi mineral gitu. Apa tujuannya? Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, kalau oli dari bahan sintetik itu bikin silky smooth. Kalau terusan pakai oli sintetik ya bisa jadi ngocor olinya, karena ya silky smooth ya makin lama makin renggang dah mesin. Makanya pakai yang bikin sealnya ngembang, dan sealnya ngembang itu mereknya bahannya adalah mineral. Jelas ya. Jadi belum tentu oli sintetik itu yang terbaik ya. Kalau untuk kendaraan lama, mineral yang terbaik. Karena apa? Ya lebih aman terhadap sealnya. Jadi ya sebenarnya nggak usah takut lah pakai oli mineral itu. Oli mineral itu ya bagus juga. Oh ya, kategorinya masa pakai oli high mileage itu kapan? Itu kira-kira sekitar 70.000 km ya. Jadi kalau kendaraannya sudah 70.000 km, sama pabrik oli disarankan pakai oli high mileage. Jadi artinya sesudah 70.000 km itu seal sudah mulai kisut gara-gara oli sintetiknya. Nah kalau misalnya parah ya kisutnya bisa bikin bocor ya, oli bocor ke mesin. Nah kalau sudah gitu ya berasap dan lain-lain dan seterusnya ya. Poin yang ingin penulis tekankan pada bahasan kali ini adalah ya itu, kok bisa terjadi ada orang ngaku-ngaku oli mineral itu sebagai oli sintetik. Parah ya. Ini belum bahas yang soal extend tadi. Kok bisa-bisanya oli yang jelas-jelas mineral ini disebut ester, padahal di website resmi jelas ada keterangan tertulis jelas mineral. Karena biasanya pabrikan itu jarang nyebutkan bahan oli ya. Nah, disebut secara eksplisit kayak gitu jarang. Nah kalau misalnya secara eksplisit nggak disebut gimana? Iya konsumen yang pusing, karena ya bisa jadi kita beli oli pinginnya bahan ini, dapatnya bahan ini. Nggak berarti itu lebih jelek olinya, tapi ya nggak sesuai pengharapan, itu yang nggak bagus kan, nipu kan artinya. Jadi ada dua hal yang salah dari klaim ngawur tersebut. Yang pertama adalah olinya bukan oli ester. Yang kedua adalah olinya sama sekali bukan oli sintetik. Jadi grup 3+ juga bukan, tapi dari mineral. Udah ya, dari situ aja wis jelas ya. Itu wis parah-parah pol ya, oli mineral disebut sebagai oli ester. Wah, parah lah wis. Nah yang diakui oleh Extend ini mungkin benar ya, olinya itu pakai ester, tapi kalau disebut teknologi paling tinggi ya enggak, itu teknologi normal. Oli itu ditambahi ester tujuannya adalah untuk meningkatkan daya pelicinya, untuk bikin oli itu pelarutnya makin baik. Bukan teknologi paling tinggi, tapi itu sudah kewajaran. Justru kalau oli nggak ada, oli PAO nggak ada esternya, kayak produknya Lucky Moly, nah itu yang perlu dipertanyakan. Terus soal bahan olinya, nah ini
orangnya kayak pinter ya, nggak nyebut bahan olinya extend ini apa. Bahan oli yang penulis maksudnya adalah yang menjadi bahan penyusunnya oli extend ini apa. Soalnya apa? Dilihat dari komentar-komentarnya itu loh. Jadi oli extend ini ada apa ya? Dua hal yang menjadi masalah utama. Yang pertama adalah olinya terlalu kental. Yang kedua adalah olinya terlalu cepat encer. Jadi mungkin bener olinya pakai ester ya, sehingga apa, shear stabilitasnya bagus, sehingga kalau dipakai ngebut ya nggak berubah banyak kekentalannya, bisa tetap stabil. Tapi masalahnya oli ini dalam beberapa hari bisa jadi cepat encer. Jadi oli extend ini dari komentar-komentar ya, banyak yang nyebut 3 hari nggak enak, sudah seminggu nggak enak, beberapa ratus kilometer nggak enak. Nah ini kan sebenarnya ciri bahwa oli ini kurang bagus. Mungkin ada yang komentarnya positif, tapi kok rasanya yang komentar positif ini adalah orang yang nggak pernah bawa motor kenceng. Jalannya mungkin ya dipakai macet-macetan, pakai jalan dekat, jalan cuma 40 km, nggak bisa jalan ya 90, 80, 90 nggak bisa, kayak gitu. Nah sementara orang yang pakai di kecepatan tinggi 80, 90 akan merasa olinya ini nggak bagus, karena ya itu cepat encer. Iya, jadi orang ini sekarang ini ya kayak terbius ya. Siapa sih yang tahu konsentrasi dari oli itu? Siapa yang tahu esternya ada berapa persen? Contohnya lah kayak minyak goreng ya. Minyak goreng ada vitamin A-nya. Vitamin A-nya berapa persen? 0,00 berapa gitu loh. Pokoknya ada. Jadi mengandung apa ini itu jadi bahan apa ya, bahan permainan kata-kata. Oli ini ada esternya, ya entah esternya berapa persen. Pakai extend itu halus, suaranya mesin halus. Iya lah, wong kekentalannya melebihi standar. Nah, standarnya oli di Indonesia ini kan biasanya 20-50, belakangnya 50 lah paling gede. Jarang-jarang ada 60 ya. Nah itu kok sampai apa, oli 10W40 kekentalannya terasa lebih kental daripada yang belakangnya 50. Wah ini parah. Ini motor sama aku enggak? Ya jadi tadi jejer sama Aerox ya, jejer side by side ya, diadu tadi. Denger kan suaranya tadi ya. Oh bedas nggak mau ke sana lah, males, mau hujan soalnya, nggak niat ngejar ya. Gitulah lagi ya contoh. Ini maaf ya nggak kelihatan dari kamera. Tadi waktu penulis jalur sebelah kiri lihat penulis mau jalan, dia kelihatannya panas. Penulis sudah ngegas ya, posisi motornya itu imbang ya, kiri kanan gitu ya. Jadi motornya sama motor penulis jejer, bener-bener jejer. Penulis ngegas kan, sudah ngegas, dia ngegas juga. Nah, ternyata imbang ya, imbang, betul-betul imbang. Imbang ya kan, kalau jejer kiri kanan itu fair ya balapannya ya. Memang tadi nggak lama.
Tapi ya ya harusnya ya kalau motornya tenaganya lebih gede, dalam ya cuma sekian detik tersebut paling enggak bisa beda lah posisinya, tapi kok ya imbang ya. Ini padahal penulis pakai bensin yang enggak sip ya, sudah diakui sebagai yang bensin tenaganya paling rendah ya. Lebih enak pakai Pertamax kan orang nyebut kalau dibandingkan dengan Shell Super ini. Tapi ya imbang. Terus apa namanya, olinya juga gitu. Oli yang bagus kalau untuk NMAX kan katanya kekentalannya 10W40. Nah, yang penulis pakai ini apa? Meseran Super. Meseran Super untuk motor 20W50. Ya memang sekarang memang sudah agak encer sih ya. Agak fair juga kalau ngomong olinya kental, soalnya ya sudah kena fuel dilution, sudah agak encer. Tapi ya tetap kan ya, Meseran Super, oli bagus apa itu? Semua orang remehkan kan pakai oli Meseran Super. Walaupun nulis menganjurkan, tapi kan kebanyakan orang itu ngomong Meseran Super oli elek tuh. Harganya yang paling murah kan, termasuk paling murah. 30.800 ml kan murah itu dibanding ya apalagi sama Yamalub ya, amit-amit Yamalub. 2 kali lipat harganya. Terus ya banyak yang komplain ngomong ya, kalau dikasih oli 20W50 rusak, turun mesin. Ya buktinya awet ini. Tadi itu air modif, entah dimodif apa ya, kok gak iso banter gitu. Yang jelas knalpot racing itu paling langsung lari ke bengkel itu komplain sama NMAX standar, knalpot standar saya kalah ya, malu ya. Gaya NMAX gaya aeroknya keren ya. Penulis terpaksa ngerem ya, mau gimana lagi, mau depan rame, mau selap-selip males. Ya gitu aja lah untuk soal NMAX itu, aerok tadi, aerok knalpot racing. Ya sekali lagi jadi bukti bahwa pakai knalpot racing nggak bikin motor kenceng. Penulis juga modif ya paling cuma pro kapasitor. Pro kapasitor itu ya anggap aja cuma meningkatkan tenaga dikit lah. Anggap aja kayak pakai itu loh, pakai aditif Bio1 Racing atau semacamnya, bukan Eco Racing ya. Kalau Eco Racing itu malah tambah bikin motor pelan. Maksudnya aditifnya yang buatannya itu loh, apa sih, Octaviano. Wis malah jadi bahas itu. Balik lagi ke oli ya. Jadi apa ya, peristiwa bohong-bohongan gitu, bahas sintetik, bahas apa, oli ini ester, aslinya ester tapi mengakunya sebagai sintetik, padahal ya salah semua ya. Sudah bukan ester, mineral, nggak ada tulisan sintetik sama sekali di bungkusnya, tapi yang salesnya ngomong sintetik. Parah banget. Ya ini asalnya dari ya inilah kesalahpahaman masyarakat bahwa oli sintetik itu adalah oli yang terbaik. Enggak ya. Lawang pabrikan aja nyarankan loh pakai oli mineral. Anggap aja Liqui Moly pabrik yang terkenal, yang paling hebat, anggap aja gitulah. Liqui Moly aja nawarkannya oli mineral untuk kendaraan diesel, untuk jarak jauh lagi. Apa gak rusak mesinnya? Ya enggak lah, kan ada masa pakai juga. Enggak selalu oli sintetik itu bagus. Sintetik yang PAU sekalipun juga enggak selalu bagus.
Karena apa? PAO sendiri punya kelemahan. Apa kelemahannya PAO? Ayo. Yang paling parah itu adalah daya larut yang kurang. Daya larut kurang itu artinya kalau ada kotoran mesin susah ngambang, susah larut. Bakal nempel ke dinding mesin. Nah, kalau terjadi seperti itu apa? Ya jadinya bisa ada kerak, bisa ada endapan kayak gitu. Nggak bagus itu. Makanya kan PAO itu untuk meningkatkan daya larutnya dicampur dengan ester. Nah, tujuannya ya biar kotorannya ikut bisa mudah hilang lah. Jadi ya memang kalau pakai mobil kalau mesin pakai PAO itu olinya bisa awet beningnya, tapi bening lama bukan berarti bagus. Nah, kalau misalnya daya larut terhadap kotorannya itu kurang, ya artinya kotorannya nggak bisa kemana-mana, nyantol di mesin semua. Terus apalagi ya, tadi mau ngomong apa, lupa. Ada dua yang mau penulis omongkan. Yang pertama soal sintetik itu dianggap lebih baik. Oh ya, yang kedua soal esteran. Jadi ester itu iya memang bisa meningkatkan kemampuan dari oli. Tapi kalau bahan olinya yang jadi bahan utama olinya itu jelek, ya nggak bisa bantu lah. Kalau olinya sendiri nggak berkualitas, ya nggak bagus lah. Jadi oli grup 1 pun kualitasnya beda-beda ya. Ada oli grup 1 yang bagus, ada oli grup 1 yang jelek. Kalau yang Pertamina itu bagus, yang Motul itu bagus, tapi ada juga yang jelek. Susah ya, contohnya mineral jelek. Jadi pokoknya kalau oli sering dipakai terus jadi cepat encer, itu cirinya jelek. Extend salah satunya, yang lain lupa lah wis. Kalau ingat kapan-kapan buat sendiri. Evalubrander mungkin jadi contoh cocok. Tapi evalubrander kan dari bahan daur ulang ya. Jeleknya juga bukan karena jelek bahannya, tapi jelek aditifnya. Kayak nggak ada aditifnya sama sekali. Karena toh buktinya Evalupro itu lumayan awet. Nah, aduh, apa sih, satu lagi mau bicara lupa terus. Kalau sudah di jalan gini lihat macam-macam jadi nggak konsen ya. Ya yang penting milih oli itu cari oli yang benar-benar cocok untuk motor. Jangan asal percaya omongan, dicoba sendiri lah. Yang penulis rekomendasikan untuk NMAX ini misalnya ya, beda dengan yang motor penulis lain, Honda Beat atau Suzuki NX2. Karena ya belum tentu ya pakai PAO bisa awet, belum tentu pakai sintetik bisa awet. Nah contohnya lah ya Loop AMMPX2 itu kan sintetik, fully sintetik, tapi kan jelek. Malah lebih bagus pakai mineral, lebih awet pakai mineral, bisa sampai 10 kali lipat. Jadi ya pahamilah, coba, jangan sembarang percaya omongan orang, apalagi dari Facebook. Walau orangnya ngomong dengan gaya gayanya senior ya, gayanya suhu, gayanya ilmuwan, tapi selidiki dulu omongannya mereka, apa benar yang mereka omongkan itu yang komentar cuma satu, terus yang lain ikut-ikut nih bro, oh iya bener kalau Jerman itu gini.
Nah, kalau mereka tahu bahwa yang diomongkan orang yang pertama ini ternyata ngawur, apa kira-kira reaksinya? Ya, pastilah. Ya segitu aja, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.